like serta komen video saya guys. Oke guys, di video KPK dan EPB pertama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dan EPB itu adalah persekutuan terbesar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang KPK dulu. KPK itu memiliki 3 cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu guys, yaitu KPK kelipatan. Oke guys, soalnya adalah tentukan KPK dari 12 dan 8. Oke, kelipatannya kita menentukan kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatan dari 12 sama dengan 12. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36 dan 48. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32. Di sini yang ditanya adalah KPK. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 24, 24. Jadi KPK dari 12 dan 8 adalah 24. KPK sama dengan 24. Oke guys, dan di video EPB kita akan membahas EPB faktor. Oke guys, masih tentang soal yang sama. Tentukan EPB dari 12 dan 8. Dan yang disuruh di sini adalah faktor. Jadi kita harus membuat faktornya dulu. Oke guys, faktornya seperti ini. 12 bagi 2, 6 bagi 3, 3 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Dan 12 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3. Ini guys, kali 3. 8 sama dengan 3 pangkat 2. 1, 2, 3. EPB dari 12 dan 8 adalah 2 pangkat 2. Mengapa 2 pangkat 2? Karena di EPB ini yang dipilih adalah pangkat terkecil. Jadi EPB-nya sama dengan 4. Oke guys, cara pengerjaan yang kedua itu KPK melalui pohon faktor. Oke, masih dengan soal yang sama, tentukan KPK dari 12 dan 8. Oke guys, kita dapat melihat pohon faktornya seperti ini. Oke guys, faktor dari 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Dan dari 8 adalah 2 pangkat 3. Kenapa? Karena 1, 2, 3. 2-nya ada 3 ya guys. Jadi kita akan menentukan KPK-nya. KPK itu kita harus melihat pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali yang tidak bersekutu. Ya, berarti yang di sini yang tidak bersekutu adalah 2. Berarti yang salah ya guys. Berarti yang di sini yang tidak bersekutu adalah 3 kali 3. Hasilnya adalah 8 kali 3 sama dengan 24. Oke guys. Oke guys, di sini kita akan membahas tentang EPB faktor. Tentukan EPB dari 12 dan 8. Kita akan memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi faktornya itu adalah faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Jadi faktor yang terbesar di sini adalah 4. Jadi
FVB-nya sama dengan 4. Oke guys, di strategi ketiga atau metode ketiga kita akan menggabungkan KPK dan FVB dalam bentuk tabel. Oke, kita akan membuat soalnya. Oke, masih dengan soal yang sama. Tentukan KPK dan FVB dari 12 dan 8. Oke, kita tentukan FVB-nya di sini sebelah kiri dan KPK-nya sebelah kanan. 12, 8. Oke, 8 bagi 2, kita buat di sini 2 guys. Hasilnya 4. Di sini bagi 2, hasilnya 6. Kita buat di sini 2. Bagi 2, hasilnya di sini 2 bagi 2, hasilnya 3. 2 dan dibagi lagi guys, bagi 2 hasilnya 1. Dan ini karena tidak bisa dibagi lagi, jadi kita biarkan seperti ini. Jadi KPK dari bentuk tabel. Oke guys, dari sini sudah dapat kita lihat bahwa KPK-nya itu. Jadi guys, KPK-nya itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya 8 kali 3 sama dengan 24. Dan FVB-nya itu adalah 2 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Oke, supaya kita lebih mengerti, kita akan membuat contoh soalnya. Guys, sebelum kita lanjut ke soal, kita harus memperhatikan ciri-ciri soal untuk KPK dan FVB. Ciri-ciri soal untuk KPK yaitu bersama-sama, bertemu kembali, tanggal, hari, waktu. Sedangkan untuk FVB adalah terbanyak, jumlah, banyaknya, diperlukan, disiapkan. Oke, kita kembali ke soal. Praktek dokter Fix dikunjungi pasien A setiap 6 hari sekali, pasien B setiap 8 hari, dan pasien C setiap 12 hari. Jika mereka datang bersamaan pada tanggal 19 Mei 2015, mereka akan datang bersama lagi pada tanggal berapa? Oke, ini adalah 6, 8, 12. Kita tentukan faktornya terlebih dahulu. Faktornya seperti ini. 6 sama dengan 2 kali 3, 8 sama dengan 2 pangkat 3. KPK-nya adalah faktor terbesar kali yang tidak memiliki sekutu sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Oke guys, untuk menentukan atau untuk mencari pertemuan berikutnya, kita akan menambahkan KPK tambah tanggal pertemuan awal. Oke guys, jadi 24 tambah 19 Mei 2015 adalah 43 Mei. Karena pada bulan Mei hanya terdapat 31 hari, jadi 43 kurang 30 Mei, 31 Mei. Jadi hasilnya adalah 12 Juni 2015. Oke, kita ke contoh kedua. Praktek dokter Sain ada 2 tempat. Praktek A dibuka setiap 18 hari, praktek B dibuka setiap 24 hari. Jika pada hari Kamis kedua praktek dibuka bersamaan pertama kalinya, maka kapankah akan dibuka bersama untuk kedua kalinya? Oke, sekarang kita tentukan dulu. 18 faktornya adalah 2 kali 3 pangkat 2, dan 24 faktornya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Jadi KPK di sini adalah faktor terbesar kali
pangkat 2 sama dengan 8 kali 9. Hasilnya adalah 72. Jadi untuk menentukan hari pertemuan berikutnya, kita harus membagikan KPK bagi jumlah hari. KPK-nya di sini adalah 72 bagi jumlah hari sama dengan 10 sisa 2. Jadi sisa 2. Pertemuan yang pertama itu adalah Kamis tambah sisanya di ini 2, jadi tambah 2 hari. Jadi hasilnya adalah Sabtu. Pertemuan untuk kedua kalinya adalah Sabtu. Oke, soal yang ketiga ini soal yang berhubungan dengan FPB. Dokter Sain mengontrol pasien A setiap 15 menit, pasien B setiap 30 menit, dan pasien C setiap 45 menit. Jika Dokter Sain mengontrol secara bersamaan pada jam 8 WIB, pukul berapakah secara bersamaan Dokter Sain akan mengontrol ketiga pasien berikut? Jawab. Jadi guys, kita tentukan KPK dari 15, 30, 45. KPK dari 15 itu adalah 3 kali 5, dari 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5, dan KPK dan faktor dari 45 itu adalah 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Oke, kita tentukan KPK dari ketiga faktor tersebut. Oke guys, KPK dari soal di atas adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 9 kali 5 sama dengan 90. 90 menit ini kita artikan 90 ini kita artikan sebagai 90 menit. Jadi untuk pengontrolan ketiga pasien berikutnya adalah KPK tambah jam awal. Jam awal ini itu adalah 8 WIB. Jadi 90 tambah pukul 8 adalah 9:30 WIB. Oke guys, di sini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan FPB, yaitu Fitz memiliki 45 kelereng merah, 32 kelereng kuning, dan 64 kelereng hijau. Kelereng-kelereng tersebut akan disimpan dalam beberapa kaleng. Setiap kaleng berisi kelereng merah dan kuning dan hijau sama banyak. Tentukanlah A. Banyaknya kaleng yang diperlukan. B. Berapa jumlah kaleng merah pada setiap kaleng. Saya ulang ya guys. Berapa jumlah kelereng merah pada setiap kaleng, dan berapa jumlah kelereng kuning pada setiap kaleng. Pertanyaan keempat, berapa jumlah kelereng hijau pada setiap kaleng, dan pertanyaan terakhir, berapa jumlah kelereng pada setiap kaleng. Oke guys, di sini kita akan menentukan faktornya dulu. 48 faktornya 2 pangkat 4 kali 3. Faktor dari 32 faktornya adalah 2 pangkat 5, dan faktor dari 64 adalah 2 pangkat 6. Di sini adalah FPB dicari adalah faktor terkecil. Jadi faktor terkecilnya adalah 2 pangkat